Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Bali United dengan PSIS Semarang, di mana Bali United berhasil memperoleh 3 poin setelah mengalahkan PSIS Semarang dengan skor 2-0. Jadi untuk Bali United dengan PSIS Semarang, sebetulnya dari skema permainan itu jauh lebih konsisten PSIS Semarang. Tapi kelemahan dari PSIS Semarang adalah di komposisi pemain. Ya, Bali United kalau dilihat dari komposisi pemain ini sudah lengkap semua. Mungkin hanya kehilangan Private Barga, tapi masih ada M. Rahmat, masih ada Yabes Roni ya yang dimainkan dari awal. Jadi dari komposisi pemain Bali United ini nggak ada masalah. Nah, dari skema permainan ini sebetulnya untuk PSIS Semarang justru di pertandingan ini itu bisa bermain bola possession. Karena sebelumnya lawan Persik Kediri memang PSIS Semarang nggak terlalu banyak bisa bermain dengan bola possession karena pemain Persik Kediri banyak mengcounter atau mempressing para pemain PSIS. Jadi memaksa PSIS Semarang nggak bisa bermain dengan bola possession. Ya, jadi lebih ke bermain cepat. Nah, di pertandingan ini justru Bali United nggak terlalu banyak melakukan pressing kepada pemain-pemain PSIS. Inilah sebabnya permainan PSIS Semarang lebih enak ya atau bisa menguasai bola possession. Perlu digarisbawahi PSIS Semarang datang ke Bali United ini sebagai tim tamu. Lalu dari komposisi pemain juga ya PSIS Semarang dari komposisi pemain nggak sekuat Bali United. Tapi di atas lapangan justru PSIS Semarang yang bermain lebih maksimal daripada Bali United. Di pertandingan ini sebetulnya PSIS Semarang ini lebih banyak peluang daripada Bali United. Tapi ya kembali lagi masalah faktor finishing. Lalu yang kedua Maringa juga penampilannya sangat luar biasa selama 90 menit. Jadi inilah yang membuat PSIS Semarang sulit untuk bisa menciptakan gol. Tapi kalau menciptakan peluang, banyak peluang-peluang dari PSIS. Ya, dari Evan Dimas sudah berapa itu. Lalu Galih Freitas, Taisei Marukawa. Ya, di sini Evan Dimas bermain cukup on fire sebetulnya. Namun masalah fisik mungkin ya. Jadi di babak kedua diganti. Ya, sedangkan untuk Bali United memang bisa unggul dulu melalui gol penaltinya Spaso ya. Di situ Lukau melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti ya. Karena itu tepat di garis gitu ya. Jadi wasit memberikan penalti untuk Bali United. Lalu ketika masuk di babak kedua, nggak ada perubahan sama sekali untuk PSIS, tetap bermain konsisten, sedangkan untuk Bali United lebih memilih bermain counter attack. Ya, jadi babak kedua itu benar-benar PSIS Semarang mendominasi. Bali United hanya mengandalkan serangan balik. Ya, serangan balik ini ya lebih monoton karena nggak mengandalkan kreativitas. Jadi murni hanya mengandalkan kecepatan dari Jefferson. Ya, atau mungkin Eberbesa yang dari sektor belakang lari ke depan. Jadi nggak ada kreativitas yang murni hanya mengandalkan ya individu pemain. Dan itu nggak terbukti efektif karena berapa kali juga ketika Jefferson ada momen melakukan serangan balik, ya pemain-pemain Bali United masih jauh dari area penyerangannya Bali ya, masih dipertahan. Jadi inilah yang menurut saya Teko harusnya bisa ada evaluasi karena pilihan serangan balik itu nggak terlalu efisien. Bahkan PSIS Semarang ini justru mendominasi. Cuma di sini memang PSIS Semarang nggak bisa menciptakan gol. Ya, jadi menurut saya walaupun Bali United bisa menang, lalu gol kedua dari M. Rashid dari free kick bola mati, ini menurut saya masih belum mencerminkan kalau Bali United ini sudah ada evaluasi dari sektor tengahnya Teko. Ya, jadi kunci di pertandingan ini sebetulnya untuk Bali United memang menang. 2 gol dari set play bola mati semua. Tapi kalau berbicara dari skema permainan, ini masih belum ada perkembangan, masih terlalu monoton untuk Bali United. Ya, ini menurut saya. Ya, jadi untuk Bali United, ya mungkin hari ini menang lawan PSIS Semarang, tapi kalau pertandingan berikutnya nggak ada evaluasi untuk kreativitas di sektor tengah, ya menurut saya ini akan berbahaya untuk Bali United. Walaupun mungkin masuk di 4 besar, tapi nanti di putaran berikutnya ya mungkin cukup berbahaya kalau terus-terusan hanya mengandalkan individu pemain. Ya, kalau dibilang transisi pertahanan Bali United memang bagus. Ya, inilah keunggulan dari Bali United menurut saya, yaitu transisi pertahanannya bagus. Tapi ya memang PSIS Semarang juga tampil cukup dominan, lalu peluang-peluangnya juga banyak. Ini cukup berbahaya sebetulnya kalau Bali United terus-terusan bermain bertahan. Ya, jadi ya ini kembali lagi ke Teko kalau menurut saya, karena pemain Bali United sebetulnya dari komposisi ini cukup kuat daripada PSIS. Tapi ternyata di atas lapangan justru PSIS Semarang yang lebih mendominasi. Dan sebetulnya ketika masuk di menit ke-70 atau menit ke-60, ketika pemain PSIS Semarang sudah ada yang fisiknya mulai ngedrop, ya disinilah kembali lagi Agius nggak memiliki pilihan banyak.
seperti Debbie bermain, lalu Konsina ya yang bermain, Kian Zola juga bermain. Kalau Gio Numberi is oke lah, hanya menggantikan posisi Haikal ya kalau nggak salah iya. Jadi ya memang ya inilah masalah komposisi pemain memang menjadi faktor penting di PSIS. Tapi walaupun komposisi pemain gak sekuat Bali United, tapi secara gameplay dan skema permainan ini PSIS Semarang cukup bagus, cukup mendominasi. Artinya dari gameplaynya ini sudah berjalan, gak ada masalah. Cuma kembali lagi ya mungkin bukan rezekinya PSIS Semarang bisa memperoleh 3 poin atau 1 poin. Karena peluangnya banyak, tapi ya belum ada yang bisa diciptakan menjadi gol. Ini kan kembali lagi ke masalah ya pemain dan juga kiper dari musuh gitu ya. Maringa bermain cukup bagus. Jadi ya inilah kalau menurut saya nggak terlalu banyak ya. Saya mengkritik PSIS Semarang hampir nggak ada kritikan karena sudah maksimal ini PSIS Semarang sudah maksimal banget permainannya hari ini lawan Bali United ya, sudah permainkan pemain muda. PSIS Semarang pun tetap bisa mendominasi. Jadi memang sudah mentok gitu loh, sudah maksimal permainan PSIS Semarang ini bagusnya seperti ini. Ya, tinggal kembali lagi ke komposisi pemain saja paling. Ya, tapi is oke nggak masalah ya. Semoga dengan permainan ini, hasil kekalahan ini ya PSIS Semarang di pertandingan berikutnya bisa lebih maksimal lagi paling untuk masalah finishing. Sisanya nggak ada masalah dari skema. Adius juga cukup bagus untuk menentukan starting line up dan pergantian pemain. Ya, jadi mungkin ini aja review yang saya bisa berikan kepada kalian untuk Bali United. Selamat kalian mendapatkan 3 poin. Ini untuk menyambut ya hari suci Nyepi nanti di hari Senin. Jadi selamat merayakan hari suci Nyepi bagi kalian yang merayakan di Pulau Dewata Bali. Lalu untuk PSIS Semarang tetap semangat ya. Ini besok di hari Senin ya, kalau nggak salah di tanggal 10 ya. Hari Minggu kalau nggak salah sudah mulai pada puasa ya. Jadi selamat puasa yang merayakan. Semoga di bulan puasa ini kalian bisa ini ya nggak ada yang bolong sampai akhir gitu untuk yang pria gitu ya. Jadi selamat puasa dan tetap semangat untuk PSIS Semarang. Jadi ini aja review yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.